Jadi Wahana Imersif merupakan penayangan video 3 dimensi mengenai sejarah kereta api Indonesia dari masa ke masa dan juga lawang sewu. Sebelumnya di sini saya mau tanya Kak, ada yang asli Semarang? Yang asli Semarang angkat kaki. Angkat kaki. Angkat tangan Kak. Ya, Semarang Timur. Genu Iya, Indah. Semarang Kak, Semarang. Iya. Ya. Atau mungkin ada yang paling jauh luar pulau, luar kota yang paling jauh. Papua, Papua. Semarang gimana sih? Apa mungkin ada di luar negeri Kak? Kalau ada di luar negeri. Korea, Korea. Tidak. Saya dari negara Jepang, Kak, aslinya Jepang perang. Jepang kok. Nah sebelum masuk ke kawasan sebelah Kak, sedikit cerita terlebih dahulu. Jadi dulunya Lawang Sewu itu merupakan kantor kereta api milik Belanda. Lalu di tahun 1942 Kak itu mulai diambil alih oleh tentara Jepang dengan nama kantornya Rikuzu Sokyoku. Lalu di tahun 1945 Kak itu mengambil alihan Lawang Sewu pasca proklamasi. Nama kantornya juga berbeda Kak, DKARM Menjewatan Kereta Api Republik Indonesia. Di tahun 1904 sampai 1907 gedung ini mulai didirikan Kak. Jadi gedung A terlebih dahulu yang di sebelah sana Kak, yang ada kaca patrinya Kakak tahu, yang dibuat foto-foto itu. Nah itu dulunya kaca patri sempat dipamerkan pada waktu di Belanda sebelum dibawa ke Indonesia. Yang kedua yaitu gedung C. Gedung C dijadikan sebagai gedung percetakan tiket dan juga administrasi. Dan yang ketiga yaitu pompa. Jadi gedung A, gedung C dan juga pompa itu didirikannya bersamaan Kak. Dan semua materialnya asli dari Eropa. Kalau untuk saat ini kita sedang berada di gedung B Kak. Kalau gedung B itu berbeda silakan Kak, bisa di sebelah sini Kak, jangan di belakang itu di sini. Gak apa-apa. Nah ini tetangga saya Kak dari Jepang. Iya kan Kak? Mirip ya? 11-12 ribu. Iya. Jadi tadi sampai ya Kak, saya sampai lupa. Iya. Gedung A, gedung C dan juga pompa ya Kak itu semuanya asli dari Eropa. Kalau untuk saat ini kita sedang berada di gedung B. Kalau gedung B berbeda Kak. Gedung B didirikan tahun 1916 sampai 18 dan materialnya pun berbeda. Materialnya asli dari lokalan Indonesia. Jadi berbeda dengan gedung A dan juga C gitu Kak. Mulai tahun 2009 itu mulai dibuka atau diperbaiki kurang lebih selama 2 tahun sampai tepat tanggal 5 Juli 2011 Kak itu mulai diresmikan Purna Cagar Budaya Lawang Sewu. Jadi dulunya Lawang Sewu itu dikelola oleh warga setempat sebelum dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia. Sebelum masuk ke ruangan sebelah ada beberapa peraturan di museum ini yang harus ditaati. Salah satunya boleh dokumentasi Kak, akan tetapi tidak diperbolehkan memakai kamera SLR dan juga tidak diperkenankan menggunakan flash HP ya Kak ya. Lalu di sini kan ada mas dan Ade ya. Ade. Mbak. Ini dilarang untuk merokok ya Kak ya. Sebenarnya Ya, Cil, nggak boleh ngerokok. Enggak boleh asal setelah dihirup tidak boleh dikeluarkan. Terus di dalam itu kan banyak kaca-kaca ya Kak. Dimohon jangan bersandar pada kaca Kak, bolehnya bersandar pada Tuhan yang Maha Esa aja. Anjay, Selamat Kak, anjay. bisa masuk. Oke, mari kita masuk. Wanita. Lalu dulunya Lawang Sewu itu namanya bukan Lawang Sewu Kak, tapi NISM, Netherlands Indies Forest Maskapai. Lalu kenapa bisa disebut Lawang Sewu? Ada yang tahu Kak kenapa? Pintunya banyak. Pintunya 1000. Iya. Apakah jumlahnya 1000? Enggak. Berapa? 999. Ya, jadi jumlahnya itu ada 928. Lalu kenapa disebut Lawang Sewu? Enggak Lawang 928 Kak? Nanggung, dibuletin. Kalau dibuletin enggak ya Kak, karena ini tidak pelajaran matematika, jadi tidak ada pembulatan. Ya, jadi kenapa bisa disebut Lawang Sewu? Karena
pintunya hampir mendekati 1000. Kalau kata orang Jawa nggak suka yang ribet-ribet, suka yang simpel. Kalau misalnya bilang lawang sama atau solikor, jadi belibet ya kak ya. Iya. Karena pintunya banyak, hampir mendekati 1000, terkalian 128, jadi dinamain lawang sewu. Nah, jumlah pusatnya itu ada 425 kak. Loh kok berbeda dengan jumlah pintu? Iya kak, yang pasti gak saya bawa pulang yang setengahnya ya kak. Jadi 425 itu karena setiap perpusat itu ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 2, dan juga ada yang jumlahnya 1, jadi berbeda. Gedung ini juga sempat dialihfungsikan pada tahun 1946 kak sebagai kantor pimpinan pasukan sekutu, yaitu dijadikan sebagai amunisi militer Belanda. Di tahun 1949 dialihfungsikan lagi kak sebagai kantor logistik atau bagian dari Kodam Diponegoro. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun kemudian itu diserahkan kembali Aku aja mau lihat muka aku. pada tahun 1994. Di tahun 2009 itu mulai dipugar atau diperbaiki, tadi sudah saya jelaskan juga, sampai tepat tanggal 5 Juli 2011 itu mulailah peresmian Purnacagar Budaya Lawang Sewu. Nah, mungkin ini sekitar 2 menitan akan memasuki ke ruangan sebelah, yaitu ruangan video. Silakan kakaknya kalau mau foto-foto terlebih dahulu